Ada hal yang menarik ya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 10 yang dikaitkannya dengan psikologi modern ya, tentang kognitif disonannya. Jadi di ayat ini ya, Allah mengatakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Jadi di sini marotnya ini bentuknya ini adalah nakiro, umum ya. Jadi artinya bahwa penyakit ini dia masih yang tersimpan gitu. Artinya bahwa ada yang membenih di dalam hati gitu ya. Lalu Allah menambah penyakit itu ya. Jadi di ayat ini dikatakan dua kali ya, maradun fazadahumullah marada. Ya, dalam ilmu nahwu dua kali dikatakan, ini penegasan, artinya bahwa yang kedua ini dia menjadi betul-betul penyakit dan Allah tambah gitu. Ini penyebabnya ya disebabkan kognitif disonan ya, kalau dalam istilah psikologi modern, bahwa ketika seseorang telah mengetahui kebenaran dan dia tidak menerima kebenaran itu ya, artinya dia tetap di jalan yang keliru ya, yang bertolak batin di hatinya, ini akan menjadi perang batin ya. Ini yang sangat membuat stres ya, sangat menyiksa diri gitu. Jadi Allah katakan di akhir walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Bahkan yang paling parah bahwa kenapa kok Allah katakan dan bagi mereka azab yang pedih dengan apa-apa yang mereka dustakan. Jadi artinya bahwa mereka ini sudah tahu benar tapi tetap menolaknya gitu ya. Jadi ini lebih keras lagi azabnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kaji ya ayat ini dengan kajian psikologi modernnya tentang bagaimana Allah menambah ya menambah penyakit. Jadi awal dari kognitif disonan itu lanjutannya adalah reinforcement loop namanya. Jadi artinya perilaku yang diulang dan dibenarkan. Jadi akan menguat secara neurologis, membentuk pola kepribadian. Ini disebut maladaptive reinforcement ya, atau habitual-lying. Jadi fazadahumullahu marada ya, dibiarkan mengikuti pola yang mereka pilih gitu. Jadi Allah menambah dengan cara membiarkan hukum sebab akibat psikologis bekerja. Nah, kemudian dusta berulang dan desensitisasi nurani ya. Jadi dusta yang diulang itu akan menurunkan rasa bersalah. Jadi orang kalau sekali melakukan kesalahan itu secara naturalnya dia masih ada rasa bersalah. Tapi kalau udah berulang dia akhirnya sudah tidak ada merasa bersalah gitu. Kemudian menumpulkan empati, mengurangi aktivitasi amigdala atau pusat emosi moral ya. Jadi ini disebut moral desensitization ya. Kemudian kaitan bima kanu yakdzibun dengan apa-apa yang mereka dustakan ya. Jadi dusta itu membuat hati mati rasa, kemudian azab batin. Jadi azab pedih ya, kalau dikaji secara modern, kalau di luar konteks misalnya akhirat, itu bisa juga dikaji ya. Jadi secara psikologi orang munafik secara kepribadian sering mengalami kecemasan tersembunyi. Jadi ini salah satu azab ya, azabnya. Jadi kecemasan tersembunyi, ketidakpuasan hidup, kemudian kelelahan mental ya. Ini disebut inner fragmentation atau identity conflict ya. Jadi sakit batin sebelum sakit fisik gitu. Jadi azab dimulai di dalam jiwa, bukan menunggu akhirat.